Jebakannya luar biasa ya. Jebakannya luar biasa. Tapi ada perubahan mungkin yang saya Apanya yang dengar berubah? rumor. Saya nggak tahu. Dijebak terus. Masalah kapten. Kenapa itu diserahkan ke Asnawi? Abis nanya sama JJ, saya nanti akan nanya langsung sama Bung Hatta. Oke, karena lagi yang diselaikan. Dinamika Iya. Cedera dia waktu itu kalau nggak salah ya, J. katanya. Kok katanya, J? Tapi ada dengar juga ya sebenarnya nggak cedera. Saya nggak boleh disudutkan lagi gara-gara dia buka suara jadinya. Oh, lu nggak bisa dipilih lagi kayaknya di timnas gitu gara-gara lu buka suara. Apa yang dilakukan Coach Sin? Karena Pak Ete kali ya. Karena Pak Ete? Karena diancam. Karena dia skemanya udah dilatih ya. Udah dilatih. Itu yang dilatih terus. Bukan karena pemain meeting sendiri. Dan itu memang dilakukan saat AFF 2021 juga udah dilakukan antara pemain. Tanya Evan itu. Evan bukan lagi taktik mereka sendiri, nggak mungkin dong taktik mereka sendiri terus mereka menang. Emang mereka ada tim analisa. Itu yang ngomong siapa ya kira-kira? Itu bodoh yang ngomong begitu. Dan yang ngomong begitu itu nggak tahu bola. Kalau nggak mau jadi satu, disingkirkan semua sejago apapun. Kayaknya tanggal 6 Januari harus perlu ada anniversary. Itu ada kesepakatan antara Pak Ketum dan Coach Sintayong. U22 jadi nggak ada target di AFF senior ini gitu. Benar-benar nggak ada target. Sama sekali nggak ada. Di kontrak nggak ada target. Kalau misalnya U22 kita pakai tapi disuruh masuk semifinal itu udah nggak masuk akal sih. Dan mainnya luar biasa. Bagus. Jelek. Luar. Ini Coach Sin sama Pak Marji ada masalah nggak? Wow. Kembali lagi. Wow. Halo netizen, selamat datang di Opini Tanpa Batas, persembahan dari ATV Sport, the home of sport discussion. Pastikan kamu like, hype, komen, share, and subscribe. Karena di sini kita tidak hanya membicarakan olahraga, tapi juga mempertanyakan fenomena yang ada di baliknya. Lebih dalam, lebih berani, dan tentunya tanpa batas. Bersama saya Erika, dan bintang tamu kita kali ini seseorang yang susah banget diundangnya. Sibuk kayaknya. JJ. Ya. Aduh, apa kabar J? Baik, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana? How's your life? After sudah tidak bersama tim lagi. Sudah berapa bulan ini? Udah setahun ini J, udah menjelang setahun ini. Betul. Iya. Jadi ya memang selalu ada merasa kekosongan ketika nonton pertandingan timnas. Tapi apa kegiatan sekarang J? Sekarang ya jalanin bisnis kecil-kecil aja dan tetap nggak bisa lepas dari bidang sepak bola. Sepak bola. Betul. Iya, emang sudah mencintai sepak bola banget ya. Ya memang dari kecil, apalagi pas di timnas jatuhnya itu sampai jurangnya itu udah nggak bisa keluar lagi. Sedalam itu jadi jatuhnya ya udah sekarang begitu. Iya. Tapi JJ masih mau stay di Indonesia? Oh masih dong masih. Tapi emang kan JJ kan dari sekolah emang di Indonesia ya? Sekolah SMA. SMA iya, emang udah di Indonesia ya. Betul. Iya. J, gimana perasaan JJ kalau boleh tahu ya J? Mungkin JJ udah banyak juga cerita ini ada di tempatnya JJ sendiri atau apa. Tapi aku pengen tahu langsung dari JJ. Dan mungkin netizen juga, teman-teman netizen juga kepengen tahu. Bagaimana perasaan JJ waktu pertama kali tahu bahwa Coach Sin sudah tidak bisa lagi melatih timnas Indonesia? Sedihnya dari saya sendiri, sedih dari para asisten pelatih juga, dan sedih dari para fans apalagi itu yang membuat saya jadi makin sedih juga. Dan kayak nggak kayak mimpi gitu loh. Ini beneran itu gitu kan. Beneran terjadi gitu di kita. Soalnya selama ini tuh nggak pernah kan, selama 5 tahun itu ya memang ada rumor doang. Tetapi kan selama ini nggak pernah terjadi tetapi tiba-tiba banget gitu misalnya masih kemarin tuh mendadak gitu terjadi kayak gitu. Jadi ya sedih aja tuh ya, memang nggak ada kepikiran apa selain
merasa sedih gitu. Tapi itu benar-benar mendadak ya, J? Memang mendadak banget. JJ tahunya kapan? Pas hari H, Hari H? tanggal 6 ya itu ya. Iya, tanggal Tanggal 5 6. apa tanggal 5? Tanggal 6, tanggal 6. Tanggal 6 Itu Januari. kita ingat luar kepala itu, tanggal 6. Oke. Jadi tanggal 6 pagi ketika Pak Marji bawa surat pemecatan. Itu Pak Marji yang bawa ya? Betul. Bukan surat pemecatan ya, surat pemberitahuan. Ya, bahwa kita akan putus hubungan kerja gitu. Dan memang 2 hari sebelum bikin janji atau meeting itu, Pak Marji yang chat, kita bisa nggak meeting ini meeting penting banget gitu. Dan tapi nggak bilang bahwa itu bukan, tapi saya merasa feeling ya, udah feeling ya, ada yang aneh. Dan besokannya itu ada pengumuman bahwa tanggal 6 Januari jam 12 sampai jam 2 ya, jam 1. Ya itu ada press conference katanya. Wah, jangan. Udah dari situ udah feeling aja sebenarnya. Tapi Coach Sin juga ada feeling itu. Mungkin ya, harusnya ya. Tapi beliau nggak ngomong sama JJ apa-apa. Dan ketika dipecat pun ya kayak orang nggak merasa apa-apa sebenarnya. Gitu sih. Tapi apa kata-kata pertama pada saat mungkin Pak Marji udah pulang terus Coach Sin menerima itu, tanggapan Coach Sin yang pertama apa sih? Nggak ngerti. Pada saat itu? Nggak ngerti itu. Nggak ngerti kenapa gitu ya. Tapi tidak disampaikan juga alasannya. Oh, enggak. Di dalam surat itu? Enggak ada. Cuman kita kan dengar sama-sama di press conference. Mungkin itu yang jadi alasan. Tapi itu pun jujur nggak ngerti. Ya, ini aku bicara dari sudut pandang supporter ya. Karena kita bukan pengamat, aku bukan pengamat, bukan pandit ya. Tapi ini pure dari supporter. Pada saat itu kita mendengar press conference. Ini asal kita bicara yang press conference, bahwa kan alasannya yang pertama adalah dinamika ruang ganti, ya kan? Nanti kita akan bahas satu-satu karena mungkin teman-teman dari ATV supaya ini tidak berlarut-larut masih simpang siur. Kita berharap after that kita sudah menatapnya ke depan, J. Jadi nggak balik lagi ya. Cuman ini karena kemarin ada juga pembahasan yang flashback, nanti kita bahas. Ini mungkin akan lebih jelas teman-teman netizen untuk bisa tahu langsung dari orang yang berada di dalam ruang ganti dan yang sehari-hari selalu bersama pemain dan Coach Sin. Jadi ini lebih valid beritanya. Oke. J, pertama masalah dinamika ruang ganti, yang kedua masalah komunikasi, ya kan? Komunikasi, masalah bahasa. Ya, dalam hal kata lain bahasa. Yang ketiga adalah masalah bahwa PSSI kepingin filosofi bermain yang lebih menyerang mungkin atau lebih pokoknya yang lebih baik lah gitu ya. Dan melihat bahwa kita punya momentum untuk lolos ke Piala Dunia saat itu. Betul. Jadi untuk akselerasi lah istilahnya katanya. Kan seperti itu ya. Oke, kita bahas satu-satu, Ji. Masalah dinamika ruang ganti. Apakah benar-benar ada? Pertama jawabannya tidak ada. Dan jujur mungkin banyak yang bilang, mungkin bukan banyak ya, tapi ada beberapa yang bilang JJ kan ya orangnya Coach Sin, jadi pasti memang Coach Sin. Jadi bilangnya pasti nggak ada. Selama ini saya bilang juga nggak ada terus. Tapi mungkin masih juga kayak jadi apa ya, rumor yang simpang siur, nggak jelas. Tapi kan sudah dibuktikan dari pemain langsung kemarin. Memang tidak ada apa-apa di ruang ganti. Dinamika ruang ganti. Selama ini saya bingung apa sih dinamika apa definisi dinamika ruang ganti itu ya? Apa yang terjadi itu yang pengen diperjelas. Kalau gitu saya bisa jawab mungkin. Oh itu pernah ada atau nggak pernah ada gitu. Oke, J. Ini yang paling kencang ya. Sebenarnya rumors Sintayong out, stay out itu kan sebenarnya pasca kekalahan kita lawan Cina. Dan ini yang paling sering diungkit-ungkit dan yang paling sering seolah-olah bahwa kita tidak lolos ke
Piala Dunia itu salah satunya adalah penyebabnya karena kekalahan kita lawan China, ya kan? Walaupun secara logika kita kalah lawan China pun posisi terakhir Coach Shin dipecat, kita masih ranking 3 hanya selisih 1 poin sama Australia. Tapi masalah kalah sama lawan China ini gitu ya, itu banyak faktor, banyak hal yang selalu menjadi bahan. Nah ini aku pengen tahu. Pertama apakah benar pada saat kita lawan China itu ruang ganti bergejolak? Tidak ada. Kan pemain sendiri juga yang ngomong ya kemarin. Bukan saya dong ya. Tapi pemain sendiri juga yang ngomong ya tidak ada apa-apa. Oke. Masalah kapten. Seperti yang kemarin, ini yang dibahas soalnya kan. Ini flashback ya. Lagi panas-panasnya. Kita sebenarnya kepengen move on, tapi kebetulan kemarin ada yang flashback ya. Dan ini kebetulan ada JJ yang bisa memberi cerita langsung ya. Dan memang maksudnya saksi hidup yang benar-benar berada di dalam. Sebenarnya bagaimana sih? Bisa ceritain nggak masalah perpindahan ban kapten itu dari Jay Itzes yang waktu pada saat kita lawan Bahrain kan masih Jay Itzes ya, lalu di China sehingga menimbulkan banyak pikiran-pikiran ya dari ini. Kenapa itu diserahkan ke Asnawi? Mungkin para fans mungkin ada yang nggak tahu juga kan tentang mungkin sepak bola dalamnya seperti apa dan peraturan tim seperti apa kan. Jadi kalau ada kapten utama dan dia tidak tidak selalu akan main, tidak akan selalu main ya. Tidak selalu jadi starter ya. Betul. Bisa jadi mungkin main babak kedua, bisa nggak main sama sekali gitu. Nah selama ini memang kapten utama itu Asnawi selama ini sampai coaching keluar ya sama. Dan selama ini pun Asnawi nggak pernah main sampai sebelum lawan China. Jadi otomatis yang akan menggunakan ban kapten itu adalah kapten kedua atau ketiga. Itu yaitu Jay, Jordi, dan Martin Paes waktu itu. Itu bertiga begitu. Jadi selalu kita meeting bersama jika ada masalah dalam tim, bukan teknisi ya, teknisi kan coach yang pegang. Tapi apapun masalah, mungkin secara administrasi, misal bonus, misalnya pemain mau minta sesuatu ke PSSI tetapi nggak bisa langsung karena jadi harus mintanya ke coaching dulu, coaching yang baru sampaikan ke PSSI. Selalu begitu memang jalurnya. Jadi berempat, Asnawi, Jay, Martin Paes, dan Jordi Amat berempat selalu datang untuk diskusi masalah-masalah yang mau disampaikan kepada PSSI melalui coaching. Selalu berempat. Dan karena kemarin lawan sebelumnya siapa ya? Bahrain. Australia, Bahrain sama siapa lagi? Saudi, Australia. Bahrain. Itu kan Asnawi nggak main. Jadi otomatis yang akan menjadi kapten itu adalah kapten kedua yaitu si Jay. Jay yang jadi kapten. Kapten keduanya Jay. Kapten kedua itu Jay ya, mungkin bareng-bareng. Jadi siapa yang akan main ya mungkin coachnya yang akan pilih. Siapa kamu yang akan jadi kapten hari ini. Biasanya begitu. Jadi selama ini kan Jay yang jadi kapten. Tetapi ketika lawan China itu kan yang jadi kapten itu Asnawi. Kenapa? Karena Asnawi lah yang sebenarnya kapten utamanya. Nah, karena kapten utamanya yang main starter, makanya dia yang menggunakan ban kapten utama itu ya di pertandingan China. Itu sih. Di dalam klarifikasinya Asnawi, kan dia mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah sempat mencoba untuk memberikan ban kapten itu kepada yang lain. Karena Asnawi sendiri merasa bahwa performa dia lagi turun dan dia merasa tidak pantas menjadi kapten. Benar begitu, J? Betul. Memang Asnawi waktu itu mau kasih ban kapten kepada yang lain, tetapi coaching tetap kasih kepercayaan kepada dia. Dan akhirnya ya sampai coaching keluar juga ya tetap dia yang ya jadi kapten utama. Tapi
kenapa sorry. Tapi teman-temannya yang lain ya, pemain yang lain yang harusnya jadi kapten kedua dan selanjutnya itu tahu nggak bahwa maksudnya menerima nggak bahwa sebenarnya kapten utama pada saat lawan China itu yang menjadi kapten itu adalah Asnawi. Malah Jay yang ngomong begitu. Oh, Jay Itzes yang Jay bicara Jets yang seperti bicara ya sebenarnya ya yang harus menggunakan ban kapten dia makanya ya harus Asna yang pakai. Oh Akhirnya Asna gitu. pakai waktu itu. Oke. Dan ya di situ nggak usah ya apa ya diomongin lagi sih Tidak ada sebenarnya. perdebatan ya tapi ya. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ini. Kenapa dipermasalahkan gitu loh? Itu sih sebenarnya. Oke. Nah, teman-teman netizen ini dijawab langsung sama JJ, artinya bahwa masalah ban kapten itu clear. Tidak ada juga perdebatan antar eh, kapten-kapten sebelumnya yang sempat memakai ban kapten pada saat Coach Shin menyerahkan ban kapten itu kepada Asnawi. Ini udah clear ya. Jadi ini juga menjawab simpang siur berita kemarin yang sebenarnya ini sudah berlalu lama tapi masih heboh kayaknya ya Kenapa gitu. jadi heboh ya tiba-tiba ya? Kenapa sih kemarin jadi heboh Nanti kita tiba-tiba? tanya sama ini selanjutnya nih yang di kan dia nih ini salah satu juga saksi hidupnya nih Bung Harpan. Nanti kita tanya Bener-bener. nih. Abis ini kita tanya langsung lagi. Ini menarik. Abis nanya sama JJ, saya nanti akan nanya langsung sama Bung Harpan. Oke, J. Satu lagi yang paling menarik itu adalah pada saat lawan China. Ini sekali lagi aku sendiri juga penasaran, juga banyak teman-teman supporter, fans yang ingin jawaban yang jelas. Masalah taktikal, strategi ini yang paling sering kan dikatakan bahwa Coach Shin itu eh, men- salah satu kelemahan Coach Shin itu adalah sering trial and error dan dianggap bahwa pertandingan lawan China kemarin adalah pertandingan krusial yang seharusnya Coach Shin tidak mencoba-coba gitu. Tapi kan pada saat lawan China itu kan sebenarnya banyak rotasi yang dilakukan oleh Coach Shin. JJ bisa jelasin nggak? Oh, kalau kita hasilnya menang mungkin ya tidak akan Tidak akan ada ada pembahasan kayak gini kan ya. ya. Tapi ya namanya sepak bola. Jadi karena kalah, jadi pasti menjadi pembahasan ini. Iya. Jujur saya nggak tahu ya, ini kan taktiknya dari coach sendiri dan Oke. coach yang melakukannya untuk perubahan itu. Dan yang satu hal yang saya tahu itu ya Tom Haye, karena Tom Haye coach melihat tidak bisa bermain 90 menit full Iya. dengan baik. Iya. Jadi coach mintanya Tom Haye main di babak kedua. Iya. Karena coach analisa tim China waktu itu fisiknya kurang bagus. Jadi di babak pertama misalnya Tom masuk Iya. bersaing sama lawan yang fisiknya masih Masih kuat, fit ya. itu tidak akan efek baik. Jadi maka dari itu sudah ngobrol sama Tom dan Tom pun udah setuju, oke. Oke, sebentar. Tom setuju ya ini ya. Tom setuju. Tom Haye-nya setuju ya. Setuju Oke. untuk bermain babak kedua dan sudah terbukti sebenarnya di babak kedua Tom Haye yang cetak gol. Ya itu Walaupun setuju aku. walaupun kita kalah 2-1. Kalau di babak pertama mungkin ya bukan masalah taktik tetapi mungkin bisa dibilang ini bukan cari alasan Enggak, betul ke betul pemain ya, betul. tetapi Ya. memang ini kita bisa lihat semuanya itu human error Human sebenarnya. error. Yes, yes. Kedua Ada gol blunder itu. lah di situ. Betul betul. Ya. Kalau tidak ada itu mungkin kita bisa imbang atau bisa menang, Menang, tetapi ya human error kita nggak bisa kontrol, nggak ngomong bisa ya. ngatur dan kita nggak boleh apa ya salahin pemain sebenarnya. Dan ya mungkin pemain harus evaluasi ya mungkin untuk lebih fokus lagi di setiap saat gitu, Pertandingan, setiap yes. detik. Ya paling itu aja sih dan ya gimana ya mau ngomong apa lagi Iya. bingung jujur. Oke, berarti kan sebenarnya strategi itu sudah dibicarakan bersama Betul. dan sudah diterima juga dengan baik oleh tim pada saat itu, pemain-pemain yang akan turun juga sudah disampaikan. Terus J, sebenarnya yang JJ tahu selama ini, kenapa kan ada beberapa pemain-pemain yang diharapkan turun ternyata tidak turun pada saat pemilihan lawan China. Kayak sebenarnya Asnawi menggantikan Sandy Walsh ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Kenapa J? Sandy waktu itu katanya tidak fit atau seperti Iya, apa? seingat saya ya. Seingat saya Sandy Walsh waktu itu kurang fit. Jadi nggak dimainin. Ya, gara-gara itu sih kayaknya. Gitu. Seingat Ya saya. dia baru masuk babak selanjutnya ya kayaknya ya. Kalau nggak I- salah ganti Asnawi ya sempat masuk ya.
Tapi iya. terus dia cedera lagi Mungkin ya. Saya nggak sebentar. terlalu ingat ya. Iya, Tapi iya. ya sebenarnya lawan China Iya, bingung iya. juga sebenarnya mau ngomong apa karena kalah juga kan kita. Ya, Iya, iya, betul, ya betul. kalah harus menerima juga dan Iya, kita harus evaluasi dan iya, ya kan terbukti ya setelah itu kan memang kita udah evaluasi dengan baik gitu. iya. Tapi artinya pada saat itu Coach Sin memilih pemain tuh benar-benar dasarnya sesuai situasi dan kondisi dan kebutuhan taktikalnya beliau ya. Pasti dong, Ya. pasti Bukan pasti. karena like and dislike kan? Apa, dinamika. Iya. Astaga, dinamika itu nggak ada. Nggak Bukan pernah karena ada. ya enggak sebenarnya gini J. Mm-mm. Kalau ini memang kan untuk supaya diketahui ya. Kalau kita bicara memang like and dislike atau ada dinamika itu, aku yakin harusnya Messi harus tidak main di babak pertama. Hmm, Tapi kan main kan? hmm, Artinya nggak ada masalah kan? hmm, Iya kan? hmm. Ya walaupun akhirnya kan dia main kalau nggak salah nggak full setengah babak ya. Setengah babak, Setengah babak ya. Terus kemudian kan diganti ya. betul Cedera dia waktu itu kalau nggak salah ya J. katanya. Eh, kok katanya J? Saya ya saya dengar sih katanya cedera, Oke. tapi ada dengar juga ya sebenarnya nggak cedera gitu sih. Oh gitu. Mm-mm. Oh jadi ini Dan simpang siur juga ya J. simpang siur juga ya. Ya Tapi mungkin kan tanya ada dokter, ya ada tim tim dokter itu masih visio, iya kan dokter visi maksudnya. itu masih dalam timnas, jadi kita nggak boleh meminta pendapat atau Oh oke, ya ya pernyataan yang ya. benar itu sebenarnya susah ya. Tapi mungkin kalau mau pemain sih sebenarnya. Oke. Pemain harus buka suara. Oh gitu ya, harus Ya buka suara untuk ya. timnas kita bisa bangkit lagi sebenarnya Ya sih. tapi kan ini mulai lah ya, mulai terbuka Nah, bahwa kan satu persatu lah oh gitu ini loh kebenaran itu. hal yang bagus sih menurut saya. Mhm, Maksudnya buka suara gitu mungkin hal yang berani, mhm. tapi dia ambil resiko juga. Tetapi kan dia artinya memikirkan ya sepak bola Indonesia maju, tapi dia omongin kayak Iya, yang nggak benar, jadinya ya akhirnya dia buka suara kan. iya, iya, Itu iya. hal yang baik sih menurut saya. Tapi kalau Asnawi pada saat menjawab itu, jadi ada komunikasi nggak pasca kemarin heboh? Ada komunikasi nggak Mas Asnawi? Kan Asnai tag saya juga. Oh gitu Jadi ya. ya ngobrol sebentar sih. Ya kenapa ya gitu. Terus Asnawi nyesel nggak ya kira-kira dia terus speak up gitu? Kalau Asnai orangnya harusnya orang yang Dia jarang merasa jarang terancam menyesal. nggak karirnya di timnas? Nggak boleh gitu ya harusnya. Ya, Karena ya harusnya ya harusnya nggak. Aku di cuma pengen tahu nah kira-kira ada penyesalan. Aduh gila ya, gue keceplosan nih gitu kan saya misalnya jujur ya nggak tahu kan. ya kalau itu ya. Tetapi jujur nggak boleh kayak gitu sih. Buka suara sejujur mungkin, seada mungkin, Mhm, bukan membohong eh, apa berbohong sesuatu, mhm, bukan juga kayak menghina seseorang. mhm, Ya kecuali itu ya boleh aja buka suara mhm. seadanya kan. Dia nggak bohong sama sekali Iya, gitu. Jadi menurut saya nggak boleh disudutkan lagi gara-gara dia buka suara, jadinya oh lu nggak bisa ya, apa dipilih lagi kayaknya di timnas gitu gara-gara lu buka suara kayak gitu. Enggak sih kayaknya. Itu kayaknya udah nggak benar. Kalau misalnya Arsenal nggak dipilih gara-gara itu, wah iya soalnya nggak gara-gara itu aja dia udah nggak kepilih. ya kita nggak tahu ya karena Iya, perform dia mungkin bisa naik lagi terus iya. kan karena dia bisa main terus di tim dia kan sekarang. Iya, siapa tahu nanti kan kita mau ada pelatih baru ya, siapa tahu sesuai cocok dengan apa namanya game plan-nya si Betul pelatih yang betul. baru ya, Ji Ya ya. kan tergantung pelatih juga kan ya Iya, memang. jadi teman-teman yang apa pemain-pemain yang kemarin tidak dipanggil pada eranya Coach Patrick jangan putus asa, terus Betul. berusaha kan. Pasti dong pasti. Ya, gitu. J, eh tadi kita udah bahas soal Cina ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman supporter, teman-teman fans. Nanti kita juga akan bacakan ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah dipesan Oh, di komen wow. IG Wow. nanti ya. Saya minum. Kita ya silakan silakan. Wow. Oke, J. Jadi selama JJ mendampingi Coach Sin, ap- ada momen yang benar-benar JJ nggak bisa lupakan nggak? Selama Momen bareng bersama-sama anak-anak timnas, mungkin momen pertandingan atau momen ya apapun lah.
Kalau itu sih saya selalu omong itu sih. Pertandingan Piala Asia U23 lawan Korea Selatan. Itu benar-benar memorable banget ya. Pasti semua pemain sama sih yang ada di situ. Sama official, pelatih semua mungkin sama menurut saya. Pasti. Kayaknya bukan cuma pemain deh. Kita juga supporter kayaknya itu yang Iya paling. benar. Lu percaya nggak? Aku ya nonton tuh kayak di balik pintu. Mhm. Aku baru ini nonton sepak bola kayak nonton film horor. Ngalah-ngalahin nonton film horor sakingnya ya kita deg-degan itu benar-benar sampai subuh kan itu Iya kan. betul. Itu gila banget sih tensinya. Itu gimana J? Perasaan mungkin ya official terus pelatih nangis gak? Nangis. Nangis ya? Coachnya Wah, nangis? coachnya nggak nangis. Coachnya jarang banget nangis orangnya. Oh iya. Dia cuma sekali doang. Saya seumur hidup saya lihat dia nangis itu sekali doang. Waktu lawan Gini? Ya gini ya. Gini ya? Iya Kalah Gini itu. ya? Itu doang saya pertama kali lihat. Saya setelah itu nggak pernah lihat. Dan pas menang lawan Korea Selatan pun nggak nangis dan senang bareng-bareng. Ya banyak yang kita nangis juga gitu kan. Termasuk saya juga gitu. Iya. Saking senangnya gitu. Ya bagaimana bisa kalahkan gitu Iya. tim langganan Olimpik. Yes. Dan itu katanya 43 tahun apa 46 tahun mereka baru Nggak- kali ini nggak lolos gitu. Iya. Jadi ya ini kan sejarah banget gitu loh Iya, maksudnya. betul. Jadi pasti di sejarah Korea kan ada tuh. Wah, dalam berapa puluh tahun nggak lolos gara-gara Indonesia. Waktu itu kan ada siapa? Ada Coach Shin, ada kita-kita ini gitu kan. Iya. Itu kan udah menjadi sejarah ya. Tercatat dalam sejarah ya. J. Betul. Dan mainnya memang bagus banget sih waktu itu. Hmm. Tapi waktu pada saat Piala Asia U23 di Qatar ya waktu itu ya. Betul. Itu kayaknya hampir semua mereka main setiap gamenya, setiap pertandingannya bagus deh, J. Memang ya. Kan lawan Qatar ya pertama ya, itu Iya, kalah ya. ya itu kalah ya Itu karena kontroversial lah ya. ya kita pikir begitu ya. ah. Dan setelah itu kan lawan Kita bounce Australia back kan. 1-0 menang. Dan kita menang Jordania. Mhm. Setelah itu baru Korea Selatan. Baru sih setelah itu kan baru kalah-kalah Iya, terus iya, kan ya. iya. Tapi walaupun kalah juga, tapi tetap mainnya itu masih tetap enak dilihat gitu, J. Karena pemain-pemain yang sudah lama juga kenal sama Coach Shin dan game plan apa yang Coach Shin mau itu mereka benar-benar kayaknya nyerap banget gitu sekarang. Jadi kombinasi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi itu udah dapat banget gitu loh. Jadi mereka benar-benar jadi satu waktu itu. Iya. Dan Coach Shin kan memang selalu tegaskan ya itu harus menjadi satu. Iya. Bukan cuma pemain doang. Pemain cadangan sama, pemain starter sama, pemain di luar pun sama dan juga ya termasuk official, pelatih semua harus menjadi satu. Itu yang selalu coach tegaskan. J, apa sih yang dilakukan sama Coach Shin di luar lapangan ya? Di luar lapangan untuk bisa membuat tim ini padu, punya chemistry. Itu kan bicara chemistry tadi kan, ya kan? Betul. Karena padu itu akhirnya benar-benar chemistry itu udah dapet. Jadi misalnya Rafa nendang seperti apa, Marcelino udah tahu bagaimana dia akan lari kemana dan sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya yang dilakukan sama Coach Shin di luar lapangan setelah tidak bertanding ke anak-anak ini seperti apa sih perilaku sikapnya gitu? Menurut saya sih peraturan sih. Maksudnya coach selalu bilang ke pemain bahwa ya coach yang akan menjadi penguasa di lapangan. Oke. Apapun saya bicara, kalian harus nurut. Itu rulesnya ya? Itu rulesnya. Tapi di luar lapangan, saya yang akan melayani kalian sebaik mungkin. Saya akan meminta sebaik mungkin kepada PSSI agar kalian dapat fasilitas senyaman mungkin sebaik mungkin. Tapi kalian harus janji juga, kalian harus akan nurut di dalam lapangan. Gitu. Itu yang statement itu sering disampaikan sama Coach Shin. sering banget setiap Meeting. training camp. Oke. Pasti di awal pasti sampaikan begitu. Dan baiknya waktu itu para pemain nurut dan tahu cara coaching seperti apa. Kalau intinya itu aja diikuti, suasana kita akan baik sekali gitu. Seru. Pas kita serius, ya itu kan kerja profesional namanya kan. Iya. Ya menjadi begitu semua. Jadi Tapi Coach Shin sering bercanda juga ya sepertinya sama anak-anak itu ya. memang ya pemain yang tahu lah ya pasti bercanda banyak banget memang suka bercanda. Bahkan aku lihat tuh sampai aqua galon-galonan itu ya, yang apa itu di ini gitu kadang nih. Kadang siram air. Ya siram air. Tapi pemain nggak ada yang komplain kan J? Maksudnya dengan cara bercanda
Coach Shin itu? Nggak kayak pemain Ulsan kan? Selama ini sih nggak pernah ya. Tapi memang Korea sekarang semakin apa ya? Semakin parah sih memang ya. Apanya? Masalah-masalah yang dikit-dikit diginiin jadi Lapor. ya Jadi kesannya dibesar-besarin. ya kayaknya kesannya bullying gitu ya. Memang Gitu. ya. Jadi ya siapapun harus hati-hati juga sebenarnya. Mungkin Kosin juga harus hati-hati. Mungkin siapapun di Korea begitu sekarang soalnya. Oh Jadi ya. apapun kayak bisa menjadi pelecehan, bisa Hmm. menjadi kekerasan, Oh bisa gitu omong ya. juga kasar itu pun bisa jadi kekerasan juga. Oke. Kayak gitu-gitu sih. Tapi jadi di Ulsan yang kasus Ulsan itu tapi benar-benar pure mereka memang cuman ini atau ada hal di balik itu? Kalau menurut saya sih nggak ada apa-apa sih. Saya juga udah nonton Iya. videonya Iya, aku dan juga udah nonton. videonya itu agak suaranya keedit. Oh, oke. Pada ngerti sih, apalagi yang tahu sound system Iya, 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 iya. mungkin pasti tahu sih. Itu udah terlalu suaranya gila itu, maksudnya itu Hmm. agak Karena antara suara sama ekspresinya nggak kena ya, iya John. makanya itu Antara ekspresinya Coach Shin makanya senyum gitu kan editan sekarang zaman sekarang kan ya luar biasa ya. bagus-bagus ya, Bahaya juga ya ini ya. makanya itu Ya kita harus hati-hati ya. Jadi kalau ada berita apapun itu kita cross check lagi betul berkali-kali ya, J. betul betul. Oke, J. Terakhir Coach Shin itu kan sebelum melatih AFF sebelum pertandingan AFF itu kita menang lawan Saudi, J. Betul. Ya kan? Kalah lawan Jepang, lalu kita bounce back menang lawan Saudi. Pada saat itu apa sih yang dilakukan Coach Shin? Kan pada saat itu kita kalah 4-0 ya dari Jepang. Apa yang dilakukan Coach Shin sehingga tuh pemain tuh mentalnya tidak down, tidak drop. Bahkan aku melihat pada saat karena aku datang langsung ke stadion, nonton langsung, malah terlihat benar-benar kayak mau menunjukkan gitu. Benar-benar luar biasa pada saat itu energinya. Apa yang dilakukan Coach Shin? Karena Pak Ete kali ya. Karena Pak Ete. Pak Ete Karena diancam. Karena diancam. Karena diancam. Tapi diancam mundur juga sampai saat ini juga nggak mundur-mundur, J. Jangan ngomong ke saya nggak tahu. Enggak, ini saya Nggak ngomong tahu. sama Etizen. Gitu. Enggak ya, memang kan kita kan ada tim analisa namanya Jin. Yes. Ya, dia kan memang analisa terus. Begitu selesai pertandingan Jepang, dia langsung analisa terus. Dia nggak tidur kan, pasti. Karena nggak ada waktu juga setelah selesai lawan Jepang. Dia udah analisa terus dan apa ya, asisten pelatih juga ada meeting room sendiri Iya. di kayak sewa satu room hotel. Kita asisten pelatih selalu kumpul di situ. Setiap selesai makan, istilahnya di situ pokoknya sambil analisa bareng-bareng, ngobrol. Habis itu sampaikan ke coachin ngobrol sama analisa, kita bareng-bareng meeting. Ya intinya Saudi Arabia itu waktu itu pemain-pemain yang muda yang dipakai, yang mungkin tidak begitu banyak pengalaman di senior. Dan mereka itu selalu pressing pressing depan, up. Ketika kehilangan bola juga selalu di garis tengah mereka. Iya, iya. Jadi banyak ruang Ada ruang kosongnya kosong. di belakang itu. Nah itu yang kita harus targetkan setiap kita ambil bola dari lawan di daerah kita. Itu yang kita latihan terus-terusan sama pemain-pemain. Pas corner pun sama, pas ketika open play pun sama. Jadi kita begitu ambil bola, passing, back pass, langsung kita taruh di belakang. Jadi pemain-pemain depan kalian nggak perlu lihat, langsung lari aja gitu ke depan untuk dapetin bola itu. Nah itu yang latihan terus dan memang wah pas banget. Itu Berarti masuk. skemanya udah dilatih ya? Udah dilatih. Itu yang dilatih terus. Bukan karena pemain meeting sendiri. Itu sebenarnya gimana sih? Nah, ini untuk supaya juga Itizin tahu karena ini berita juga termasuk simpang siur, J. Jadi gini ya. Pelatih sejago apapun kasih tahu sebaik mungkin untuk menang. Kalau pemainnya sendiri tidak lakukan, tidak akan bisa menang. Okay. Karena yang lakukan di dalam lapangan itu pemain. Yeah. Jadi perlu komunikasi di antara pemain itu, coach yang tegaskan selalu. Kita meeting selalu setiap hari, meeting di antara coach sama pemain-pemain. Buat apa kalau pemain sendiri nggak komunikasi? Nggak akan ada gunanya gitu. Yeah. Kalian selalu harus komunikasi. Misalnya wingback kanan sama sayap kanan siapa,
mungkin bek kanan juga Iya, harus bek kanan, ngobrol. yes. Uh-huh. Yang intinya coach selalu tegaskan perlu ada komunikasi di antara pemain. Itu yang paling penting gitu. Dan itu memang dilakukan saat AFF 2021 juga udah dilakukan antara pemain. Ya, Tanya ya. Evan Dimas. Oke. Evan Dimas yang lakukan, silakan Evan Dimas. Iya, Kalau iya, misalnya tanya dia tahu sendiri juga. Waktu itu suruh Evan Dimas karena waktu itu dia captain dan suruh bawa pemain-pemain untuk meeting bareng bersama. Tanpa ada pelatih. official. Betul, official pelatih. Iya, iya. Itu karena komunikasi antara pemain itu lebih penting. Jadi saya pikir gara-gara itu jadi mereka lakukan meeting antara pemain dan setelah itu ya kita main. Ya. Dan itu dilakukan kan? Ya kalau misalnya nggak lakukan mungkin belum tentu kita menang juga belum tentu ya. menang dan juga ya mereka benar-benar menerapkan taktik yang diberikan sama coach dengan baik. Kayak ya pertandingan lawan Saudi Iya, itu. iya. Itu kan berarti komunikasinya udah baik banget gitu. Iya, iya. Bukan lagi taktik mereka sendiri, nggak mungkin dong taktik mereka sendiri terus mereka menang. Emang mereka ada tim analisa. Emang mereka siapa gitu. Sejago apapun kalau nggak analisa lawan nggak akan bisa menang juga gitu. Tapi pemain sendiri mereka meeting terus mereka pikirkan strateginya kayak gini terus menang. Itu yang ngomong siapa ya kira-kira? Itu bodoh yang ngomong begitu. Dan yang ngomong begitu itu nggak tahu bola. Iya. Itu sih. Yang paling gampang emang pergantian pemain yang minta. Makanya rotasi pemain. Ya itu dia. Iya kan? Kalau misalnya Kosen tahu mereka meeting sendiri dan mereka katanya mau menggunakan taktik sendiri ya mungkin nggak akan pakai pemain-pemain itu pasti. Kosen ya karakternya kayak gitu. Kalau nggak nurut dalam lapangan, Kosen bilang apa kan? Ya tidak akan bisa melayani dengan baik. Atau Kosen WO. Enggak ada dia. Kan ya, mungkin pakai pelatih ya. Ya kalau begitu mungkin pemain-pemain harusnya komplain ke PSSI mungkin. Ya. Itu udah terjadi harusnya ya. Tapi ada nggak sih pemain yang selama ini ya mungkin di belakang yang komplain sama langsung ke federasi? Ada nggak, J? Oh pernah ada sih tapi itu kan udah masa lalu jadi. Oh. Dan kalau coach ada pemain-pemain kayak gitu coachnya nggak mau pakai. Oh tapi nggak dipanggil lagi kan ke tim? Waktu itu pemain yang pernah komplain itu akhirnya nggak dipanggil lagi ke tim? Nggak mau dipanggil lagi. Berarti dari tim yang kemarin itu nggak ada masalah dong ya kemarin squad terakhir itu? Kalau ada masalah coachnya semua singkirkan dan coachnya mau bawa pemain-pemain yang ada aja. Itu sampai sekarang selama ini sukses terus kok. Iya. Nggak pernah ada masalah. Kita singkirkan siapapun pemain yang bernama, pemain yang ini singkirkan, pemain yang ini bersingkirkan semua. Yang katanya jago, saya aja kaget kok. Tapi ya dengan begitu juga Kosin bisa aja kok. Makanya saya percaya aja gitu sekarang. Oh, Kosin tahu maksudnya. Jadi Kosin perlu pemain-pemain yang nurut. Kosin perlu pemain-pemain yang bisa menjadi satu. Ya. Bisa menjadi satu. Kalau nggak mau jadi satu, disingkirkan semua sejago apapun. Mau itu yang bernama Messi pun mungkin disingkirkan. Mungkin kalau karakternya Kosin. Dengan begitu, yang lebih penting adalah menjadi satu. Kalau menjadi satu, pemain yang tadinya hanya mengeluarkan kemampuannya mungkin 70-80%, bisa mengeluarkan 120%. Dengan kesatuan itu. Dengan kepercayaan itu. Itu yang Kosin selalu tanamkan. Jadi ya, Kosin nggak butuh pemain-pemain bintang sebenarnya. Iya. Tapi ya, pemain-pemain siapa yang mau menjadi satu, siapa yang bekerja keras, siapa yang akan lebih banyak lari daripada teman kita sendiri gitu. Itu yang mengorbankan diri. Selalu Kosin tegaskan pengorbanan. Itu yang dibutuhkan waktu itu. Gitu ya. Jadi as a unit ya. Betul, bukan unit. Individu gitu. Bukan. Ya aku juga melihat kayaknya kemarin kita bisa menang lawan Saudi itu karena kerja tim sih ya. Betul. Terlihat. Nah, lalu J, penasaran, kenapa Coach Shin selalu membawa Arhan Pratama? Karena kan kemarin sempat juga berhembus bahwa ada anak emas di era Sintayong, ya kan? Apa benar? Kalau saya nggak tahu ya, karena Coach Shin yang pilih dan saya nggak mungkin nanya Coach Shin kenapa pilih dia, kenapa pilih dia kan nggak mungkin. Tapi setahu JJ, apakah selera Coach Shin? Selera Coach Shin. Dia selera Coach Shin banget karena dialah yang paling mati-matian kerja dalam lapangan. Oh, oke. Coba mungkin bisa flashback, kita nonton kembali di mana pertandingan di mana yang
Aran main. Coba nonton. Aran memang mungkin bisa aja melakukan kesalahan. Iya. Tetapi setelah melakukan kesalahan bagaimana? Dia Tanggung tanggung jawab. jawab. Dia mati-matian lari. Serius. Sampai ke kiper lagi, lari lagi. Itu yang membuat teman-teman lain yang jadi lebih kuat. Itu yang Kosim bilang satu unit. Karena Aran itu punya kemampuan yang membuat teman-teman lain jadi kuat. Kayak gitu. Itu yang mungkin disebut sebuah pengorbanan. Iya, iya. Memberikan energi Betul. positif ya Ya. ke teman-teman yang lain ya. Walaupun nggak dampak langsung, maksudnya kita ambil bola langsung, Iya, iya, iya. dengan lari begitu kita kaget dan kita merasa wah teman kita gila nih, lari terus gitu buat kita. Jadi ya kita pun Mereka jadinya jadi bekerja keras jadinya lebih gitu dan fokus lebih. Dan itu sih. diakui sama teman-temannya. Itu yang diakui pasti pemain-pemain lain pun pasti ngakui. Dan walaupun fisik nggak ada, dia mati-matian lari kok. Ya itu yang dinilai bagus gitu, dan coach pun mau pemain-pemain kayak gitu. Itu. Nah, oke. Lalu kemudian gimana sih J pada gini, kan ada beberapa pemain-pemain naturalisasi ya. Dan ada yang ngikut coach sudah, maksudnya ikut coach tuh udah cukup lama. Ya kan, yang di awal-awal kayak Jenner, Rafa ya kan, untuk U20 karena waktu itu kan diproyeksikan. Lalu kemudian menyusul yang lain, Elkan mungkin ya gitu ya. J, sebenarnya coach itu seperti apa sih dalam menentukan, itu gimana sih prosesnya? Coach memilih lalu diajukan ke federasi, atau federasi ngajuin beberapa nama terus coach pilih, atau bagaimana J? Bisa nggak dijelaskan? Awal-awal sama tengah-tengah kayaknya berubah sistemnya. Awal-awal kita yang cari bareng sama agensi yang ada di Eropa. Jadi cari pemain-pemain naturalisasi kira-kira yang mana yang baik. Dan coach nonton juga video-videonya bagaimana. Dan waktu itu terbang ke sana, nonton langsung. Dan baru pilih. Dan minta ke PSSI. Dan sekarang sepertinya PSSI ada tim yang mencari calon-calon pemain naturalisasi dan lempar ke kita. Tim kita lihat lagi pemain-pemain yang mana yang baik dan dipilih. Setelah itu kalau enggak ya udah nggak dipilih. Kalau mau kita nonton terus pertandingan dia, rekor dia seperti apa, dan baru dipilih. Dan itu semua atas tanda tangan coach waktu itu. Tapi ada nggak pemain yang dinaturalisasi sebenarnya tanpa coach sebenarnya nggak mau itu gitu? Ada yang nggak mau, tapi ya saya nggak bisa ngomongin lagi di sini, tapi ya gimana ya. Dan waktu itu memang ada omongan dari PSSI juga, kita memperbanyak data, memperbanyak pemain naturalisasi, tinggal kita pilih aja. Udah, itu sih, itu doang yang saya bisa ngomong. Mungkin. Tapi PSSI menyampaikan nggak alasannya kenapa mereka memperbanyak? Nggak tahu. Nggak. Itu nggak tahu. Oke. Tapi J, selama JJ mendampingi Coach Shin, ada nggak usaha-usaha dari luar yang mencoba entah itu menitipkan pemain atau apa gitu? Ada nggak? Oh, kalau saya bilang, atau mencoba untuk mengatur Coach Shin dalam menyusun starting 11 misalnya, atau pemain yang main atau tidak? ada yang mau mencoba, ada. Ada ya? Ada. Ya, ada. Ada yang mau mencoba, ada. Dari ya. federasi? Dari internal. Internal, oke. Nggak tahu internal. Dari internal, oke. Ada, tapi ya Coach Shin mungkin harusnya ya orang-orangnya kan ini ya, maksudnya tegas, tetap teguh dengan pikirannya sendiri. Tetapi kan namanya ada masukan dari internal. Menurut saya itu mau nggak mau ada pengaruh nggak sih ya sebenarnya, sedikit. Agak-agak terdistract lah ya. Ya walaupun saya nggak pernah nanya ya ke Coach Shin ya, tapi itu sih. Ada ya J ya, ternyata ya J. Ada aja masukan. Padahal pelatihnya dia, pelatihnya beliau Coach Shin, tapi kenapa ya? J, dulu ada isu bahwa ada salah satu pemain yang katanya titipan dari titipan dari salah satu petinggi
Waktu itu Toel kalau nggak salah yang ngomong. Dia ngomong apa? Iya Oh tuh. katanya ada pemain titipan dan sebagainya gitu ya. Kalau nggak salah ya, nih correct me if I'm wrong ya. Siapa namanya? M. Rafli? Oh Rafli. Aha. Kalau Rafli saya yang tahu. Nah, coba bisa dijelaskan J seperti apa? Rafli kan apa menantu siapa? Apa? Pak Rafli Iwan. menantu. Iya ya. Iya, Pak iya. Iwan Budianto Iya, yang menantunya di iya, Pak Iwan Budianto ya. iya, Gara-gara itu kayaknya banyak iya, omongan. iya, Tapi waktu zamannya tahun 2021 kayaknya 22 ya. iya. Yang Itu dia waktu memang terakhir dia main waktu itu lawan Kuwait ya. quiet. Aha. Iya, Striker kan? iya. Iya. Memang waktu itu nggak ada striker yang coach nemu Hmm. dan memang dia yang paling oke waktu itu memang. Hmm. Dan Dimas juga belum Belum ditemukan muncul ya. kayaknya ya belum muncul Aha. dan Rafli yang paling oke. Dia memang paling jago heading waktu itu memang. Oke. Heading juga paling oke. Jadi dasarnya technical ya. Teknikal Bukan dasar like and dislike atau titipan atau apa bukan ya, J. sama sekali nggak ada. Pak Iwan Budianto juga kayaknya nggak berani sih memang ke coachin kayaknya karena tahu coachin seperti apa Orangnya mungkin. tegas ya. Pasti sih. Iya, iya, iya. Oke, J. Itu sebenarnya ini kita tuh aku tuh jadi kita kayak memoir karena ini menjelang tanggal 6 Januari tuh jadi kayak kita flashback Bentar lagi ya. dan apalagi ini menjelang hari Natal ya. Kayaknya tanggal 6 Januari harus perlu ada Anniversary. kayaknya kayaknya makan-makan ya kita ya harusnya ya. Ya, J nih. Ini juga menarik karena ini kan salah satu katanya faktor kegagalan Coach Shin pada saat AFF di Manahan ya waktu itu ya. Di Solo Nah, ya. di Manahan. Yes. Kan kita pakai squad U22 ya. Yes. Iya kan waktu itu. Betul. J, itu squad U22 sebenarnya coach Shin yang mau pakai memaksakan pengen pakai U22 atau itu sebenarnya kesepakatan dengan federasi atau bagaimana sih, J? Itu ada kesepakatan antara Pak Ketum Mhm. dan Coach Sintayong. Oke. Ya, mau pakai U22 untuk persiapan AFF U23 Kualifikasi. dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Artinya tahun ini ya berarti ya. Iya, yang kalah Yang kita kemarin. gagal Oke. total. Iya, yang kalah Itu, kemarin. Iya. itu. Oh, Jadi itu. jadi ya Termasuk untuk SEA Games nggak? ya termasuk ya, benar. SEA Games yang kita mau juara waktu itu. Hmm. Ya, gara-gara itu kita mau pakai U22. Jadi nggak ada target di AFF senior ini gitu. Benar-benar nggak ada target. Sama sekali nggak Di ada. kontrak nggak ada target, J. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak tahu kontraknya Coach seperti apa. Tapi memang pembicaranya seperti itu. Tapi kalau setelah pembicaraan seperti itu terus di kontraknya ada ya saya nggak tahu ya saya Iya. mau ngapa. Tapi Iya. memang pembicaranya seperti itu. Saya nggak bohong. Ini Iya, saya iya, iya, iya. bisa. Tapi benar-benar nggak ada target event yang terbaik. Maksudnya kan katanya yang terbaik itu minimal masuk semifinal atau apa gitu. Soalnya berubah-ubah nih kan, J. Nggak ada. Pada saat itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau begitu kita nggak mau pakai U22 kali. Iya, atau nggak mungkin kalau disuruh pakai U22 mungkin juga coachnya nggak mau nanganin ya. Kan Pasti bisa dong. dong. Pasti dong. Iya kan? Ya kalau misalnya U22 kita pakai tapi disuruh masuk semifinal itu udah nggak masuk akal sih sebenarnya. Gitu Ya ya. gimana pun lawan itu senior. Senior ya. Jadi para fans nggak boleh apa ya pahaminya ini tim-tim ASEAN loh gitu. Tapi beda gitu. Walaupun mereka tim ASEAN apa ya tim-tim mungkin kita anggap di bawah kita itu tetap tim senior gitu. Pengalaman lebih baik, lebih banyak dan pasti lebih baik daripada kita Iya, betul. yang U22 gitu. Iya. Mungkin kalau senior mungkin senior kita yang lebih baik. Iya. Tetapi kan U22 yang masih jam terbangnya masih kurang gitu. Jadi memang dari awal tidak memang sudah sepakat hanya menggunakan U22 benar-benar bukan karena kita pakai U22 karena seniornya nggak mungkin kita panggil karena waktu itu liga masih berjalan, tapi dari awal memang sudah diniatkan untuk pakai U22. Ya. Kalau misalnya kita pakai tim senior, kita udah berani bisa juara waktu itu. Tapi kan waktu itu ada Asnawi, Arhan dan siapa? Marcelino ya? Ya betul. Kan buat SEA Games.
Kita pikirkan SEA Games soalnya. Jadi yang kita bisa pakai itu 3 pemain itu. Jadi makanya kita panggil dan Ya tapi kan Arhan sama Asnawi udah nggak U22 lagi dong kan, waktu itu ada tambahan pemain seniornya kan. ya tapi maksudnya SEA Games kan bisa pakai. Emang SEA Games bisa pakai pemain senior? Ya, 3 pemain bisa pakai. Oh Itu oke. pemain as. Tapi kemarin nggak dipakai, nggak ada waktu SEA Games kita kemarin. SEA Games kemarin. Mungkin Olimpiade kali. Kalau SEA Games ada. SEA Games juga ada. Nggak ingat ya? Sebelumnya kan Kosim pernah pegang SEA Games. Betul. Sebelumnya. Betul. Itu Makhluk main. Iya, Ya, itu Makhluk umurnya berapa coba? Iya, itu kita ingat. Tapi bukan, maksud aku mungkin ada peraturan baru atau enggak? Karena Nah, kayaknya itu nggak tahu. U23 kemarin nggak ada kan? Yes. Maksudnya dari coachnya Indra Safri nggak ada yang dibawa yang di luar daripada U23 kan ya? Kayaknya nggak ada ya. Iya makanya. Iya, kayaknya nggak ada ya. Iya, Iya kan? baru ini deh. Baru nggak? ngeh. Baru nggak kan? Heeh. Mungkin baru nggak tahu sih saya. Oh, oke. Atau ada alasan mungkin. Iya. Ini harus dipertanyakan sih kayaknya. Iya Serius. kan? Maksud aku Kenapa ya? kalau memang betul ada aturan itu, ya kan? Memang ada. Nah, kenapa nggak ada pendampingan gitu dari senior gitu kan? Iya ya. Coba nanti saya cari tahu deh coba. Iya. SEA Games kenapa ya? Ya ini PR nih. Ada tapi nggak pakai kan Sayang aneh juga kan? ya, sayang juga Heeh. sebenarnya. Sementara target walaupun Menpora katakan itu silver ya kan, tapi kan pelatih dan official bahkan pemain kan kepengen emas ya, Betul. gitu loh. Pasti dong. Ya kan? Tapi Beda bonus ya. ya. Tapi kan nggak ada. Ya walaupun itulah adilnya semesta ya. Akhirnya silver enggak, emas enggak, perunggu pun tidak. Jadi nggak perlu berantem itu antara silver sama gold. Betul. Ya kan gitu. Kasian juga sih. Ini kasian pemainnya sebenarnya jadinya. Iya. Sedih nggak ngelihat sepak bola kita sekarang seperti ini? Ini aku sebutkan ya. Pertama, kita gagal ke Piala Dunia, gagal di round 4 dengan 0 poin. Seandainya, ini kita berandai-andai, waktu itu masih dipegang oleh Coach Shin, JJ pede nggak kalau kita bisa lolos? Minimal ke round berikutnya. Lolos round 3. Langsung. Di round 3 lolos. Hitung-hitungannya seperti itu. Iya, kita udah hitung-hitung. Seperti apa sih waktu itu ngitungnya? Persiapan mati-matian untuk lawan Australia. Kita benar-benar mati-matian waktu itu lawan Australia. Setidaknya harus seri. Kita bisa menang selanjutnya semuanya. Kita mikir gitu. Ya selain Jepang ya. Iya. Gitu. Jadi waktu itu targetnya Coach Shin harusnya lolos dari round 3 pribadi ya. Target pribadi yang disampaikan ke tim kepelatihan mungkin dan pemain. Iya, waktu itu juga setelah lawan Saudi, setelah AFF selesai, kita ngobrol banyak juga kan. Kita nonton di nonton Liga 1 di Bali juga sambil ngobrol banyak kita sama Coach Shin. Ya, tetap kita persiapan untuk Maret kita harus menang. Setidaknya seri lawan Australia. Kita bisa. Kita udah mikir kita bisa. Oke. Dan setelah itu kita bisa menang semua pertandingan. Ya. Gitu sih. Ya, dengan squad yang sekarang ya misalnya gitu kan ada Ole. Ole itu ditunggu nggak sih J sama Coach Shin? Waktu itu berharap nggak Coach Shin untuk nambah kekuatan di lini depan, Ole bisa masuk? Jujur nggak tahu. Ini nggak tahu saya. Waktu itu nggak tahu ya. Jujur nggak tahu sih. Kayak gimana. Nah selanjutnya kita mengalami kekalahan lagi di U23 AFF final, tapi kita tidak bisa juara padahal kita tuan rumah. Dan itu aku nonton dari kualifikasi pertama Jakarta ya? babak grup di GBK kan waktu itu sampai final. Jadi berapa pertandingan tuh aku nonton, datang langsung setiap hari ke stadion. Dan mainnya luar biasa. Bagus. Jelek. luar biasa ada negatif juga ya? Iya, luar biasa jelek. Maksudnya gini, ya tadi ya. Maksudnya bukan kita mau menjelekkan pemain, tidak. Tapi itu resiko dari, menurut aku ya, itu dampak dari mengganti pelatih di pertengahan. Ya maksudnya di sekarang ini dalam tengah-tengah gitu di ya. tengah-tengah gitu ya, gitu kan. Dulu kan U20, U20, 22, 23 U20, 23 senior itu kan linear. Betul. Karena dipegang langsung oleh Coach Shin. Betul. Betul enggak? Betul. Sekarang kan enggak. Jadi ada strata istilahnya kan, katanya gitu. Mau ada strata kepelatihan di mana U23 sendiri, U20 sendiri.
dan mengubah filosofi bermainnya itu mendadak seperti sekarang ini kan butuh waktu. Betul. Iya kan, sementara waktu itu kan Coach Gerald baru beberapa bulan ya waktu itu kan. Dan setelah itu pun memang ke Surabaya. Nah, lalu Sidoarjo ya, ya Sidoarjo Sidoarjo, main. Saya kan nonton juga ya. lawan Korea itu. Padahal squad Korea yang turun kemarin itu kayaknya tidak seganas yang waktu kita hadapin di Piala Asia ya. Berubah Betul. kan squadnya kan? Berubah juga. Cuma tinggal satu yang gagal penalti ya, Iya ya J kayaknya ya, ya. Iya yang iya benar-benar. tersisa, ya kan? Gitu. Saya bingung. Kenapa ya? Menurut JJ apa yang berbeda? Jangan saya ngomong, nanti kalau saya ngomong Enggak. Ini kita tadi kacamata supporter kan yang nonton langsung, Mm-mm. ya. Kita juga merasakan perbedaan. Gini ya, aku tuh aneh memang di sini nih. Sebenarnya kita itu mencoba ngomong terbuka, mencoba ngomong tuh sesuai dengan opini kita, Mhm. ya kan? Kita beropini, Betul. ya kan? Selama kita tidak niat menjatuhkan siapapun. Di sini kita niatnya itu justru ingin bagaimana sepak bola Indonesia ini kembali vibes-nya itu kayak kemarin-kemarin, J. Mhm. Itu luar biasa dan Mhm. itu berdampak ke dampak dominonya gitu ya. Mhm. Itu ke semua gitu loh, ke UMKM juga ya kan gitu. Kalau saya nonton U23 kemarin ya, kebanyakan dasarnya hilang. Oke. Yang saya analisa kemarin ya, Ya. dasar sepak bola itu ada beberapa Hmm, poin. hmm. Itu yang tidak dilakukan pemain kemarin. Apa yang paling utama menurut JJ? Wah ini teknis Nggak sih apa-apa. masing-masingnya. Jadi kalau bola pindah, Mhm, lawan misalnya passing bola ya di mhm. belakang, passing bola kita harus sama-sama harus bergerak. Kalau Ya, misalnya ke kiri kiri ya. sama-sama, kanan sama-sama. Tapi bola ke kiri pun mereka enggak, tetap diam Kebanyak. di situ. Jadinya bola masuk terlambat reaksi, Mhm. jadinya telat terus. Iya, iya. Itu yang tidak bisa dilakukan terus. Satu, sama nggak ada prediksi sama sekali. Hmm. Lawan kemana nggak ada prediksi, Mhm. bola kemana nggak ada prediksi. Selalu bola jalan datang dulu ke dia, Iya, baru bereaksi. iya. Itu yang eh, kelihatan terus di mata saya. Dan itu yang memang selalu konsentrasikan dan selalu mau perbaiki itu. Iya. Jadi orang setelah passing bergerak bukan untuk terima bola dari Bola, dia ya. langsung. Pergerakan tanpa Tetapi bola itu yang dengan bergerak begitu, dia passing, tarik pemain. passing Iya. lagi, bisa dia passing ke dia. Mhm. Jadi maksudnya bisa passing segitiga itu dari situ. Iya, iya. Dengan passing ke teman kita lari aja dulu. Mhm. Tapi orang mikir, oh ini nggak bakal datang ke saya gitu Mhm, passing. Jadi mhm, passing diam. mhm, Itu juga terlalu banyak kemarin saya mhm, nonton. mhm. Ya ada beberapa hal lagi Iya, iya, tapi iya. ya apa ya, dasarnya banyak yang hilang sih. Iya. Ya sayang sekali kemarin. J, ini kan sekarang nih yang terbaru. Pak Sumarji kan mengundurkan diri Wah dari, saya berkemarin ya. yes, tadi malam kayaknya, dari manajer timnas. Iya J, selama ini kan JJ sering bekerja sama dong. Ini udah bertahun-tahun bersama Pak Sumarji. betul. Gimana pandangan JJ terhadap beliau? Orangnya tulus ya, tulus Tulus banget, ya? tulus banget. Ya saya lihat beberapa kali juga nangis karena timnas. Ya. Dan tapi alasannya kenapa ya mundurkan diri? Ada kan? Dia ingin memberikan kepada orang yang mungkin ada yang lebih tulus lagi, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih ini lagi kayaknya. Atau mungkin nggak tahu ya, mungkin atau itu adalah kalau aku sih melihatnya ini adalah salah satu contoh baik pada saat dia merasa gagal di SEA Games karena dia yang mendampingi Coach Indra Safri, Merasa tanggung jawab. merasa punya tanggung jawab dan dia merasa bahwa ternyata dia tidak mampu kemarin membuktikan ya kan dan membawa pulang medali, akhirnya dia mengundurkan diri gitu. Dan itu sebenarnya contoh baik satu sisi, tapi seperti tadi makanya aku tanya sama JJ yang sudah pernah bekerja sama Pak Sumarji. Selama ini Coach Sin sama Pak Marji ada masalah nggak, J? Nggak ada. Nggak ada. Top, paling top antara Pak Marji sama Coach Shin, baik-baik. Mhm. Kadang makan-makan juga di Iya. luar. Pak Marji sering traktir makan pemain, Mhm. official bareng. Mhm.
apapun ada masalah ya diskusi sama Pak Marji bantu. Helpful ya. Ya jadi jembatan buat apa ya, antara PSSI sama coaching juga. Kadang ya semua mau dukung sih apa yang bagus, apa yang baik buat timnas ya, memang tulus. Dan sampai terakhir pun saya merasakan begitu, sampai hari terakhir tanggal 6 Januari ketemu pun ya saya merasakan begitu. Ya. Jadi tapi beliau hanya mundur sebagai manajer timnas tapi tetap di BTN dan tetap menjadi exco ya. Dia kan beliau salah satu exco kan ya. Betul. Ya, gitu loh. Ya kita hargai ya keputusannya beliau gitu kan. Mungkin nanti akan ada yang orang baru yang akan mengisi menjadi manajer timnas. Siapa ya? Seru Dan sekali. nah, yang menarik lagi tadi malam beliau sempat menyampaikan bahwa kemungkinan minggu depan akan diumumkan pelatih baru. Adalah Sintayong. Wah, serius Maunya saya. Maunya serius. saya. Mau saya juga itu. Itu masa. Kan tapi kan sebelum itu kayaknya Pak siapa itu ya yang sebelahnya Pak Erwin atau siapa gitu, apa Edwin atau Pak Erwin gitu yang mengatakan bahwa beliau menyampaikan beberapa kriteria yang requirement lah yang diminta oleh PSSI untuk pelatih baru. Ini yang sedang dinegosiasikan. Pertama, mereka ingin pelatih yang mau tinggal di Indonesia atau setidaknya lebih lama tinggal di Indonesia dibandingkan dari negara asalnya. Oke. Yang kedua adalah dia itu apa ya? Apalagi ya tadi malam itu ya aku lupa. Pertama itu deh, ya kan. Lalu kemudian supaya dia bisa memantau, karena yang dianggap itu bukan hanya masalah timnas pada saat bertanding saja, tapi juga membangun environment kali ya gitu kan. Oke. Yang kedua bahwa pelatih ini nanti juga akan memegang U23 dan U20. Wow. Kembali lagi. Wow. Ini cari Sintayong kedua ya kayaknya. Itu justru aku langsung mikir, terus kalau memang requirement-nya kayak gini ngapain mecat coach-nya dulu ya? Gimana menurut J? Udah. Ya. Udah, Sintayong aja dipilih lagi deh. Gak apa-apa. Nanti saya sampaikan deh. Gak apa-apa. Tapi coach Sin itu sebenarnya masih mau nggak sih melatih timnas Indonesia? Jujur saya nggak tanya langsung, tapi saya lihat sih mau. Kalau saya lihat ya. Iya. Kalau saya lihat mau sih kayaknya. Kayaknya sih mau. Beliau masih penasaran nggak sih Kan ini kayak unfinished business ya. Masih penasaran nggak sih sebenarnya? Tapi dari awal lagi dong, gitu. Dari awal lagi itu kan ya. Tapi bisa sih. Menurut saya Kosen bisa sih lolosin Piala Dunia 2030. Oh ya? Ya, yakin karena slotnya nambah lagi kan. Oh, nambah lagi ya? Katanya sih gitu, tapi nggak tahu ya. Walaupun nggak nambah juga, kemarin juga hampir lolos kan sebenarnya. Iya. Ya, dengan squad kayak gini juga harusnya. Jangan saya ngomong itu deh nanti. Nanti saya. Iya. Ya. Tapi iya tadi itu menarik. Oh ternyata requirement-nya seperti itu. Ya, di mana requirement itu menurutku tuh mirip sekali dengan Coach Sin ya, Wak. That's why aku jadi bingung gitu. Kalau memang itu yang diinginkan ya kan, kenapa harus memecat Coach Sin ya waktu itu gitu. Makanya itu saya juga pengen tanya. Ini harus tanya ke siapa? Ya kita Biar tanya. dapat jawaban gitu, yang benar, yang sebenarnya kenapa dipecat itu. Dari siapa? Iya. Nah, itu menurut aku. Nah, kalau gitu gini. Kita kan tidak bisa mendapatkan jawaban, Nah, itu dia makanya. Tapi kan tentu JJ sebagai orang yang terdekat yang sering berada di sekitar Coach Sin, menurut JJ, pemecatan kemarin itu benar-benar masalahnya faktor technical, ya, technical atas kekalahan kemarin di AFF atau kegagalan waktu lawan China, atau lebih ke non teknis. Kalau teknis nggak mungkin. Teknis nggak mungkin, oke. Yang masalah ruang ganti dan sebagainya itu kita nggak usah bahas lagi karena menurut aku itu alasan untuk fans-fans yang baru ngeletek. Kan nggak ada yang membantah pendapatnya Asnawi, pernyataannya Asnawi. Yes. Ya udah berarti benar dong. Iya. Nah, jadi lalu jangan
Siapapun yang mau ini dinamika ruang ganti udah. Iya, oke. Tapi selain itu, apakah benar-benar atau benar-benar memang sebenarnya masalah komunikasi ini terjadi antara coach Shin dengan pemain atau sebenarnya coach Shin dengan federasi? Udah dalam timnas nggak ada masalah intinya. Itu. Oke, Timnas, federasi, timnas nggak ada masalah. Nggak oke, pernah ada masalah. Ada masalah coachnya yang bisa menyelesaikan. Bisa oke. menyelesaikan dengan baik. Misalnya ada Iya, masalah satu pemain. iya. Ya pemain disingkirkan, udah Mhm, selesai. mhm, Kita udah satu unit. mhm. Satu yang mau bikin unit baru lagi tinggal disingkirkan. Iya. Udah selesai. Mhm, Itu bisa diselesaikan dengan coaching gitu maksudnya. mhm. Dengan baik. Berarti sama pemain-pemain di tim tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Sama official di tim juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti tinggal tersisa opsinya Tinggal tersisa opsinya masalah dengan masalah dengan federasi. mungkin ya. Jebakannya luar biasa ya. Jebakannya luar biasa. Tapi ya sebenarnya jujur pengen tahu juga maksudnya kenapa sih dipecat gitu kan. Maksudnya eh kan ini sejarah kan ya. Iya, Kemarin sampai sebelum coaching dipecat juga itu udah sejarah kan. iya, Dapat berapa poin? 6 poin ya? iya. 6 6 poin. poin. Itu kan Yes. pertama Lebih kali kan? tinggi daripada Vietnam dan Thailand bahkan. Ya, ASEAN pertama kali kan? Yes. Itu udah Yes. sejarah tapi kenapa? Mungkin yang dibutuhkan bukan sejarah, J. Apa dong? Yang dibutuhkan bukan sejarah baik. Apa dong? Ya mungkin justru harusnya lebih jelek lagi gitu. Tapi lebih coaching bikin bagus. Kasih bagus mungkin Salah gitu coaching Kak. dong ya? Iya. Makanya Coaching dipecat. kenapa? Harusnya kalah-kalah terus ya? Biar Iya, iya. bertahan gitu ya? Iya. Gimana ini maksudnya? J 2026 ke depan JJ melihat bagaimana sih future sepak bola kita ke depan kira-kira? Jujur nggak tahu ya ini kan tergantung perubahannya. Ya. Mungkin perubahan bisa ada perubahan tim pelatih Mhm. pastikan itu kan, pasti ya. Tapi federasi juga mungkin ada perubahan mungkin yang saya Apanya dengar yang berubah, rumor. J? Saya nggak tahu. Dijebak terus. Jadi apapun yang berubah intinya tergantung itu mungkin ya bisa berkembang tapi intinya ya semoga ya ada yang ya lebih baik dari coaching ya semoga ya Mhm. itu saya benar-benar berharap kalau enggak ya nggak apa-apa coaching juga dipanggil lagi nggak apa-apa saya saya J, bisa nah siap ini bantu. salah satu. Aku pernah bikin analisis SWOT. Oke. Eh, waktu itu kan waktu baru Patrick Kluivert dipecat, Mhm. itu kan ada dua nama sebenarnya waktu itu ada Timur Kapatse sama Jesus Casas ya. Oh Irak itu ya Jesus Casas ya. oke. Oke. Tapi dari sisi adaptasi ya kan, Mhm. ini kan beberapa poin lah ya, Mhm. adaptasi, lalu kemudian dari sisi pengenalan sepak bola Asianya, background pernah membawa sepak bola tim sudah pernah belum bawa ke Piala Dunia atau tidak, Mhm. dan yang terutama masalah finansial, Mhm. ya kan. J, ini juga yang kayaknya penasaran, J, sebenarnya kompensasi coach ini udah selesai belum sih, J? Oh Belum selesai. bulan ini Nanti nanti ini. Oh, bulan sorry ya. bulan ini kali ya Oh, bulan ini harusnya terakhir. yang saya tahu ya Bulan ini dicicil terakhir atau gimana, J? cicil terakhir harusnya ya nggak tahu sih saya jujur Oke. nggak tahu sekarang coaching gimana ya Iya, iya, iya. harusnya tahun ini intinya selesai harusnya kompensasi Tahun ini tuh 2025, ya akhir Desember ini. yes harusnya yang setahu saya ya Mm-mm. kenapa emang Enggak, kan simpang siur juga itu kan. Karena Mhm. kan maksudnya ada yang bilang bahwa kompensasinya Coach Shin dicicil, Mhm. atau ada yang bilang sebenarnya Coach Shin itu hanya di nonaktifkan sebagai pelatih, tapi gaji tetap dibayar terus tiap bulan. Tapi Atau seperti apa sih? Makanya? saya jujur nggak tahu. Tapi Pak Ya, Andre kan sempat bicara juga aha, apa namanya di apa di mas, kompensasinya dicicil. aha, Kalau ada yang bisa bantah bantah. mhm, Tapi selama ini nggak dibantah berarti mhm, benar. nggak tahu makanya mungkin Iyalah, benar iya. mungkin Ya kan benar. gini, kalau orang bilang itu hoax, ya kan artinya itu perlu diklarifikasi oleh federasi dengan menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa didukung dengan data.
ya kan, gitu loh. Tapi selama ini belum ada ini ya, fakta yang dibuka. Makanya Pak Andri sampai saat ini belum diminta untuk minta maaf. Iya kan? Karena Pak Andri bukan akun-akun bola. Kalau akun bola udah suruh minta maaf itu. Oke. Waduh, bahaya ini. Nah, oke. Ya, itu tadi ya. Jadi maksud aku kan kalau misalnya seandainya ternyata memang seperti itu gitu kan. Ya kalau tadinya gitu ya, kalau kita pakai tarik misalnya kita minta lagi coach Sin untuk melatih kan seharusnya kita at least juga dari sisi finance tidak terlalu berat kan gitu. Finance, Walaupun waktu. yes, waktu adaptasi. Karena yang paling lama itu kan beradaptasi. Iya betul. Ya udah gitu sekarang belum tentu pelatih yang baru mau katanya siapapun ya. Misalnya kan yang sekarang yang beredar misalnya Giovanni Van Bronckhorst. Pertanyaanku U23 dia kan harus pegang U23 dan U20. Sibuk sih itu. Enggak, pertanyaanku mau nggak dia ngajarin anak-anak itu passing lagi? Sibuk Karena sih, sampai itu saat sibuk ini banget. aku melihat dari yang pertandingan kemarin U23 itu masih jadi masalah, kualitas passing itu masih jadi masalah, first touch kontrol bola juga masih masalah. U20, U23 senior kan kita pernah pegang. Yes. Itu sibuk banget, nggak ada waktunya istirahat serius. Hampir nggak ada waktu Yeah. serius. 20 selesai langsung 22 23 Yeah. 23 selesai langsung senior Yeah. senior selesai 23 Yeah. kayak gitu-gitu. Yeah. Itu udah Dan gila waktu sih. itu coach Sin banyak ditinggal di Indonesia kan ya, Memang tinggal di Indonesia. Oh, emang tinggal di Indonesia ya? Kadang-kadang libur ya ke Iya, Korea iya, mungkin. nengokin keluarga. Bahkan kadang-kadang keluarganya di sini ya, Betul, kadang-kadang ke sini. Nah, itu tadi yang kemarin salah satu requirement-nya bila perlu keluarganya suruh pindah ke Indonesia katanya gitu, Astaga. Ini wah, sampai omongin itu ya. Maksudnya wah, kayaknya di Korea nggak pernah ada sih kayaknya ngomongin ya, oh keluarganya harus sampai pindah ke sini. Itu kan mungkin ya mungkin pelatihnya aja kali Iya, ya mungkin, iya. tapi itu kan nggak wajib harus ngomong dan wajib harus dilakukan memang. Iya, iya. Ya sampai diomong Iya, iya. begitu ya artinya Ya karena yang sebelum yang pasca Coach Sin dan sebelum ke pelatih yang baru ini nggak tinggal di Indonesia, saingan datangnya sama pemain. cepet-cepetan. Ya beda-beda seminggu lah, ya kan? Aduh. Aduh seru banget nih, Rugi besar Sayang sih. nih waktu kayaknya cuman sejam ini kayaknya kurang loh, Ini gimana nih, Masih banyak nih yang perlu digali sebenarnya. Episode Tapi kedua. nanti kita ada episode kedua ya. Oke. Oh iya, aku mau bacain pertanyaan netizen ini. Nanti netizen marah sama saya nih kalau nggak dibacain. Coba. Ini ada pertanyaan dari analis kampung sebelah. Kampung sebelah. Seberapa besar sih sebuah tim memiliki pengaruh terhadap ekosistem kemajuan sepak bola di sebuah negara? Kenapa di Indonesia kemajuan sepak bolanya bagus dalam mendatangkan pemain diaspora, tapi kok nggak maju-maju sepak bolanya Indonesia? Jawabannya cuma satu. Apa tuh? Pembinaan usia dini. Oke, pembinaan usia dini. Itu emang nggak dijalanin ya, Mungkin ada, tetapi masih kurang setahu saya. Oke. Maksudnya belum banyak pelatih juga. Sistem akademi juga kurang. Otomatis kurang banyak pelatih artinya nggak banyak pelatih yang baik Berkualitas. berkualitas untuk melatih anak-anak. Otomatis yang melatih anak-anak itu pelatih-pelatih yang kurang kualitas. Jadi dia aja nggak tahu cara passingnya bagaimana bisa ngajarin cara passing yang benar. yang baik. Oke. Nah, ini dia. Menurut kekuatan sepak bola yang dibangun oleh kekuatan tekad dan pola pikir yang bagus para pemain dan pola pikir yang bagus para pemainnya, kenapa bisa hancur oleh kekuatan narasi negatif? Itu tergantung mental gak sih sebenarnya? Mental pemain bagus ya nggak akan sih kayaknya. Oke. Gitu ya. Itu sih. Kalau mentalnya oke ya. Seorang pemain bola profesional harus punya mental yang baik, mental yang kuat. Itu yang mungkin kemarin selalu dibangun oleh Coach Sin ya. Betul. Masalah mentality ya. Betul. Oke. Betul sekali. Oke, waktu karena sudah ada yang nunggu lagi juga. Minta maaf. Minta maaf. Kenapa bikin tunggu terus. Oke, terima kasih banyak ya udah datang ke ATV Sport di Opini Tanpa Batas. Nanti kapan-kapan kita
ngobrol lagi J, ini kurang J. Harus ada jilid 2. Ini janji dulu nih JJ. Siap. J, jilid 2. Siap. Itu udah JJ udah janji ya, nanti Terima kasih. kita inikan lagi. Oke teman-teman Itizen, tadi kita sudah bicara banyak sama JJ. Mungkin bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Apa yang terjadi selama ini sebenarnya, dan mudah-mudahan ini klarifikasi JJ yang terakhir ya, supaya kita bisa beranjak ke depan, move on lah, move on. Ini kita sebelum jadi yang menyuruh move on juga harus move on ya kan. Wow. Gitu loh. Jadi jangan menyuruh orang move on tapi dibahas terus. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, hype, comment, share, and subscribe YouTube ATV Sport. Dan follow kami juga di Instagram dan TikTok di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga, semangat juara. Semangat juara.